Hola, selamat datang di Special Edition. Sebelum melanjutkan materi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas siswa dengan Autistic Spectrum Disorders atau ASD. Siswa dengan Autistic Spectrum Disorders adalah siswa yang mengalami hambatan perkembangan yang secara signifikan yang berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial, umumnya terjadi pada usia sebelum 3 tahun. Berdasarkan karakteristik gejala perilaku, karakteristik siswa dengan Autistic Spectrum Disorder dibedakan menjadi 3 ranah perkembangan. Yang pertama, ada hambatan dalam interaksi sosial secara resiprokal atau berbalasan. Yang kedua, ada hambatan dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, termasuk di dalamnya permasalahan aktivitas imajinasi. Kemudian, yang ketiga, hambatan dalam perilaku, termasuk di dalamnya keterbatasan dalam serangkaian aktivitas dan minat. Berdasarkan spektrumnya, Autistic Spectrum Disorder dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada Autistic Disorder atau autism, yaitu di mana anak mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, memiliki rutinitas dan ritual yang kaku, dan mungkin memiliki gangguan intelektual. Yang kedua, ada Disintegrative Children Disorder atau CDD, yaitu kondisi anak berkembang secara normal, namun ketika mereka mencapai usia 2-4 tahun menunjukkan penurunan atau kehilangan berat kemampuan sosial, komunikasi, dan keterampilan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan kehilangan kemampuan berbahasa, termasuk berbicara dan berbincang, kehilangan kemampuan bersosialisasi, termasuk sulit berinteraksi dengan orang lain, kehilangan kemampuan bermain, termasuk kehilangan ketertarikan pada berbagai jenis permainan dan aktivitas lainnya, kemudian kehilangan kemampuan motorik, termasuk kemampuan berjalan, menaiki sesuatu, dan menggenggam sesuatu. Dan yang terakhir, kesulitan mengendalikan kandung kemih atau ususnya. Yang ketiga, ada Rett syndrome. Rett syndrome adalah hambatan neurologis genetik langka yang disebabkan oleh mutasi gen, yang mana adanya perbedaan pada kromosom X. Rett syndrome ditandai dengan kehilangan bicara, sulit dalam mengambil barang, gerakan tangan yang tidak disengaja seperti mencuci tangan, kehilangan mobilitas atau gangguan gaya berjalan, kehilangan tonus otot, kejang atau episode, skoliosis, masalah pada pernapasan, gangguan pada tidur, perlambatan pertumbuhan kepala, kaki, dan tangan. Yang keempat, ada Pervasive Developmental Disorder, not otherwise specified, adalah gangguan dengan kondisi di mana keterampilan sosial, perkembangan bahasa, dan perilaku yang diharapkan tidak berkembang dengan sesuai atau hilang pada masa anak-anak. Anak-anak dengan spektrum ini memiliki ciri-ciri autism dan Asperger, tetapi lebih mudah dalam bergaul. Yang kelima, ada sindrom Asperger. Sindrom Asperger secara efektif bentuk autism yang lebih ringan tanpa hambatan intelektual. Penyebab terjadinya Autistic Spectrum Disorder dapat terjadi karena faktor luka pada otak, faktor keturunan, dan faktor ketidakseimbangan kimia.
Karakteristik siswa dengan autistic spectrum disorder yaitu secara umum memiliki hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kurang mampu mengekspresikan perasaan, kurang memiliki empati, kurang mampu mengontrol perilaku, emosi sering meledak-ledak, kurangnya pemahaman akan keberadaan dirinya sendiri, dan juga berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Adapun program pembelajaran khusus yang dibuat untuk siswa dengan autistic spectrum disorder adalah pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku. Program dari pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bertujuan untuk mengembangkan kecakapan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, mengurangi tingkah laku antisosial, menunjukkan perilaku baik, merawat diri, dan juga melatih sensoris motorik. Sekian materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.